Yang ketujuh dari Asmaul Husna yaitu Al-Mu'min. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, qala Allah Ta'ala huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salam al-mu'min. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min. Al-Malik yang maha merajai, Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang maha memberi keselamatan, Al-Mu'min yang maha memberi keamanan. Jadi tidak ada yang bisa memberi kita keamanan kecuali zat Allah yang bernama, nama Allah yang bernama Al-Mu'min. Fala yuzkaru fil Qur'an illa marratan wahidah, dan tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an kecuali di satu surat ini saja. Jadi kalau Al-Mu'min yang disebut dengan Asmaul Husna itu maknanya yang maha memberi keamanan. Tetapi kalau ini disematkan kepada seorang hamba, Al-Mu'min itu orang yang beriman. Kemudian disebutkan Al-Mu'min huwallazi ja'alal amna wal asbaba. Al-Mu'min itu adalah zat yang menciptakan keamanan dan sebab-sebab keamanan. Jadi kita bisa merasa aman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Al-Mu'min yang memberikan keamanan itu. Dan sebab-sebab keamanan juga Al-Mu'min yang memberikan. Kita ini dalam kehidupan bisa posisi kita aman, selamat itu karena ada yang menjaga kita. Ada yang memberi keamanan kepada kita. Baik secara zahir maupun secara batin. Apa contohnya? Allah begitu banyak memberikan keamanan-keamanan di dalam tubuh kita. Yang pertama, Allah pasang di dalam diri kita ini, di tubuh kita ini, mata. Tanpa ada mata, kita tidak mungkin selamat. Tidak mungkin bisa merasa aman. Kita bisa berjalan dengan tenang, bisa menghindari bahaya. Itu karena mata kita berfungsi. Begitu juga Allah ciptakan tangan. Allah ciptakan pendengaran. Allah ciptakan pemikiran. Nah, ini semuanya adalah alat-alat yang Allah berikan ke dalam tubuh kita untuk memberikan rasa aman kepada diri kita. Ibadat rumah itu setelah dipasang pintu, dikasih pagar, kemudian dikasih lagi CCTV. Kenapa? Karena kita ingin merasa aman. Nah, dalam tubuh kita ini sudah Allah berikan fasilitas itu. Ada mata, ada tangan, ada kaki, ada pendengaran. Nah, ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Al-Mu'min. Dia ingin memberikan kepada hambanya itu supaya memiliki rasa aman. Wal asbaba, dan juga sebab-sebab keamanan yang kita rasakan saat ini itu adalah diberikan oleh Al-Mu'min. Kemudian fala yu'za illa minhu ta'ala. Dan keamanan-keamanan yang kita rasakan saat ini tidak boleh kita nisbatkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa aman bukan karena terlindung, misalkan rumah kita dengan fasilitas yang lengkap. Bukan itu. Tetapi sebabnya itu Allah yang memberi rasa aman itu. Bahkan mungkin banyak juga di antara kita fasilitas lengkap di rumah, kemudian mungkin penjagaan sudah full, tapi mungkin ada yang tidak merasa aman. Kenapa? Karena rasa aman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa huwal ladzi wahaba li ibadihi al-amna minal azab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min ini
yang memberikan kepada hamba-hambanya keamanan dari azab, dari siksa. Siapa yang bisa jamin pada saat kita nanti meninggal di alam kubur kita bisa aman? Tidak ada, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjamin pada saat kita menghadapi sakaratul maut kita bisa merasa aman? Tidak ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjamin pada saat kita nanti di padang mahsyar, di yaumil hisab, pada saat hari perhitungan, yang memberikan rasa aman? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan rasa aman itu kepada semua hambanya, baik di dunia maupun nanti di alam akhirat, baik itu juga di alam kubur. Maka suatu ketika dikisahkan ada seorang hamba, ada seorang badui pada zaman Rasulullah SAW itu. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, nanti pada saat kita berada di padang mahsyar, siapa yang akan menghitung kita? Siapa yang akan menghitung kita nanti di padang mahsyar? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, yang menghitung kita, yang menghisap kita nanti di yaumil mahsyar itu, di hari akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seorang badui ini tadi tertawa dia. Sahabat lain kaget, kenapa bisa tertawa? Lalu ditanya oleh sahabat, wahai badui, kenapa engkau bisa tertawa? Dia mengatakan, kalau Allah yang menghisap nanti di yaumil akhir, saya merasa aman. Kenapa? Karena Allah itu tidak akan pernah zalim. Allah tidak akan pernah berbuat curang. Makanya disebut di sini, wa huwallazi aminal khalqu min zulmihim. Dan Allah itu yang bernama Al-Mu'min itu akan memberikan rasa aman kepada semua hamba-hambanya dari kezaliman. Mungkin seorang badui ini menganggap kalau di dunia yang menghitung manusia atau yang menghisap manusia, yang menghakim manusia itu sesama manusia, itu belum tentu bisa aman gitu kan. Belum tentu bisa memberikan rasa aman seperti yang Allah yang disebut dengan Al-Mu'min ini. Jadi dia tertawa, dia senang. Kalau di dunia misalkan kita tidak bisa mencari keamanan, di dunia kita tidak bisa mencari keselamatan, tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat detail terhadap hamba-hambanya, sehingga tidak mungkin Allah itu berbuat zalim. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa huwal ladzi yunzilus sakinata wal amana fi qulubi ibadi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang memberikan rasa tentram, as-sakinah, kemudian wal aman, dan rasa aman fi qulubi ibadi, di dalam hati hamba-hambanya. Kita bisa merasa aman, merasa tentram itu karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa saja datang dengan sebab, bisa saja datang tanpa sebab. Terkadang mungkin kita pada saat duit masih banyak merasa tentram, merasa aman. Berarti Allah memberikan rasa aman itu dengan sebab uang yang banyak. Kemungkinan kita juga merasa aman, merasa tentram pada saat kita berada di dalam rumah. Pintunya tutup rapat, gitu kan, CCTV aman di depan, kita merasa aman. Nah, berarti datangnya dengan sebab. Dan lain-lain. Tetapi terkadang ada rasa aman itu, rasa tentram itu tanpa sebab. Merasa aman, merasa tentram, jadi gitu. Nah, berarti itu Allah memberikan rasa aman itu tanpa sebab. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan rasa ketentraman dan rasa keamanan itu?
Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yang pertama datangnya rasa aman itu, rasa ketentraman itu yang pertama dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, nah di situ akan timbul rasa aman. Kita laksanakan ibadah, kita laksanakan sholat, kita laksanakan puasa, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga yang akan mendatangkan rasa aman. Ini sebab yang pertama. Kemudian bisa saja rasa aman itu timbul di dalam diri kita dengan berzikir. Baik zikirnya secara menyebut asma Allah, baik zikir itu menyebut sifat Allah, maupun zikir itu menyebut af'al Allah Subhanahu wa taala. Zikir asma apa contohnya? Banyak. Sedangkan nyebut Allahu Akbar, kemudian Subhanallah. Berarti kita menyebut Allah secara asma'nya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran itu, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya akan tentram, dan ingatlah kata Allah bahwa dengan ingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah akan menyebabkan ketentraman hati, akan menyebabkan tatmainnul qulub, hati kita menjadi tentram. Nah ini dengan asma Allah, zikir menyebutkan asma Allah. Makanya mungkin pada saat kita melakukan kesalahan, mengucapkan perbuatan, misalkan perkataan-perkataan kotor, misalkan, atau melakukan keburukan, kemaksiatan, kalau orang beriman dia langsung mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Nah itu akan menenteramkan hati. Kalau misalkan dengan zikir tadi kita bisa tentram hati kita, itu tanda kita beriman. Kalau yang disebutkan oleh kalimat Al-Quran ini tadi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang beriman itu pada saat dia berzikir dia akan merasa tentram. Nah, pada saat kita melakukan dosa, makanya pada saat melakukan dosa kita dianjurkan untuk beristighfar. Kenapa dengan beristighfar itu? Selain kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menutupkan kesalahan kita itu tadi, kita juga ingin hati kita tentram. Karena orang mukmin itu Pak Boyo, kalau dia melakukan dosa, dia tidak akan tenang. Tengoklah diri kita. Kalau ada rasa semacam itu, berarti kita masih beriman kepada Allah. Apapun itu misalkan, apakah ucapan, ngomongin wong misalnya, kita mau mengucapkan kalimat-kalimat kotor dari mulut kita. Ada rasa tidak nyaman di hati, ada rasa tidak tentram di hati, berarti kita beriman. Nah, cara supaya kembali lagi tentram hati kita dengan zikir kepada Allah, beristighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kalau misalkan kita zikir dengan asma. Ada lagi misalkan kalau kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, pada saat dia ingin dimasukkan ke dalam kobaran api, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Hasbiyallahu wa ni'mal, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Adakah rasa takut di dalam diri Nabi Ibrahim pada saat itu? Tidak ada. Aku serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu bentuk zikir kita. Jadi pada saat kita dalam keadaan was-was, pada saat kita dalam keadaan masalah, banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menenteramkan hati kita. Nah, ini yang pertama. Kemudian zikir ada juga zikir af'alnya Allah. Apa zikir af'alnya Allah? Kita lihat ciptaan-ciptaan Allah. Jadi zikir itu bukan hanya kita menyebut asma Allah saja, tapi kita memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah itu adalah zikir. Misalkan kalau di samping rumah, depan rumah kita ada tanaman, kita tengok. Dalam satu biji itu saja kita taruh ke bumi, misalkan taruh ke dalam tanah, akan tumbuh. Sedikit demi sedikit gitu kan, tumbuh lagi, ujungnya nanti berbuah.
Itu kalau kita pikirkan akan memberikan ketentraman dalam diri kita dan akan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita tidak punya kuasa. Ternyata kita tidak punya kuasa. Kemudian mungkin kita perhatikan anak kita di rumah. Dulu pada saat kita mungkin baru nikah, kita berdua baik di rumah. Tidak lama itu datang satu buah hati. Dulunya kemana-mana berdua gitu kan. Sekarang lah bertiga. Itu saya ingat betul Pak Bu. Pada saat dulu dia menikah, kalau dia menikah silakan ya namanya pengantin baru kemana-mana berdua terus. Boncengan naik motor kemana-mana berdua. Setelah dapat anak, kok rasanya agak beda gitu kan. Dulu berdua berdempetan kan, pegangan dia kan. Sekarang nggak ajak gila ada siko di belakang. Nambah lagi siko gitu kan. Nah setelah kita perhatikan ternyata itulah perjalanan hidup dan itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin besar, semakin besar. Dulu misalkan kita dengan anak kita tidak canggung-canggung misalkan untuk memeluknya, menciumnya. Semakin besar dia kalau mulai canggung. Nah, yang memberikan rasa itu semacam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memperhatikan afal-afalnya Allah ini akan menimbulkan rasa tentram di dalam diri kita. Apalagi misalkan, kalau tadi mungkin hal-hal yang enak, hal-hal yang buruk misalkan yang terjadi di sekitar kita. Kejadian kemarin misalkan musibah, banjir, tanah longsor. Itu kalau misalkan kita hanya melihat secara zahir, mungkin banyak kita mengutuk. Ini gara-gara si A. Oh, ini gara-gara B. Oh, ini gara-gara C. Sehingga kita mengutuk. Ini gara-gara banyak dosa. Oh, di satu banyak melakukan maksiat. Sehingga Allah timbulkan azab. Oh, ini gara-gara pemerintah mengizinkan A, B, C, D gitu kan. Ujungnya mengutuk itulah yang keluar dari mulut kita. Tetapi kalau misalkan kita kembalikan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di alam raya ini kecuali dari izin Allah Subhanahu wa taala. Memang penyebabnya adalah pasti ada sebab. Tetapi kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita kalau zikir kita dengan af'al. Makanya kalau tidak salah ada dalam sebuah riwayat itu ibadah 2 rakaat itu kalah pahalanya dibandingkan dengan 1 kali kita memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 2 ibadah sholat sunat kita itu kalah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita sesaat memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nengok pohon kelapa padahal tinggi gitu kan, ada buah lengkap dari kulitnya, dari gabusnya, dari patoknya, dari isinya, tahu-tahu di dalamnya ada air. Dan airnya macam-macam rasa. Nah, kalau kita pikirkan semacam itu namanya memikirkan tentang af'alnya Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul dalam diri kita berarti kita ini tak punya kuasa, kita ini tidak ada apa-apanya. Makanya semestinya pada saat kita sholat itu mengucapkan Allahu Akbar itu, pada saat itu kita mengecilkan diri kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan kita membayangkan besarnya Allah itu dalam bentuk fisik. Tapi kita menganggap betapa lemahnya diri aku. Nah, sehingga pada saat itu kita betul-betul dalam mengucapkan kalimat-kalimat di dalam bacaan sholat itu betul-betul penuh pengharapan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, dan seluruh jeripayaku, usahaku, wa mahyaya, dan segala kehidupanku, wa mamati, dan nanti matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ penuh penghambaan gitu. Kalau pada saat kita takbir itu kita mengecilkan diri kita melemahkan diri kita menghinakan diri kita. Bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita zikir secara af'al. Kemudian zikir secara sifat. Apa zikir secara sifat itu? Kita bisa ngomong ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa mengucapkan sesuatu kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh-jauh sakit gigi, sariawan, ngomongnya nada jelas.
Nah, itu berarti pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita juga sama. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahwa itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab itu kalau itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus berbuat sebaik mungkin. Mata yang kita lihat harus yang benar. Kenapa? Karena hakikatnya kita dipinjam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran kita juga sama. Dan semuanya. Nah, ini dengan zikir-zikir semacam ini akan menenteramkan hati. Jadi zikir tadi bukan hanya sekedar menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa taala saja, tapi juga kita mengingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Samalah seperti zikir kita misalkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau misalkan yang umum itu kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau misalkan kita nak kaji lebih dalam, ada seorang ulama yang sangat marah pada saat ada orang mengucapkan la ilaha illallah, mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan kalau dalam kisah itu dia sampai mengeluarkan pedang, nak kubunuh katanya. Kenapa? Karena katanya kalau menyebutkan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti ada Tuhan selain Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, berarti secara logika katanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebenarnya itu secara umum. Nah, tapi ya, kalau misalkan kita naik lagi sedikit pada saat kita mengucapkan la ilaha illallah itu, tanamkan dalam diri kita la ma'budu illallah. Tidak ada yang aku sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La af'ala illallah. Tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa zikir, siapa yang membuat kita bisa zikir? Allah. Allah izinkan kita, lisan kita untuk menyebut namanya. Kemudian kita ingat lagi, tidak ada yang bisa melangkahkan kaki aku ke masjid kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengizinkan aku untuk ibadah kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan ketentraman di dalam keluargaku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan aku anak yang solih dan solihah kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan aku di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan kesehatan kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zikirnya benar-benar sampai kan. Dan kalau misalkan kita terapkan itu sendirian di atas sejadah di tengah malam itu sunyi, pasti netes air mata kita. Ya Allah, begitu baiknya Engkau kepadaku, begitu hebatnya Engkau kepadaku, begitu kasih sayangnya Engkau kepadaku. Nah, sehingga itu akan bisa memberikan ketentraman dalam diri kita. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-amnu huwa syu'urul mutmainnu fil qalbi. Jadi keamanan itu adalah rasa ketentraman kita di dalam hati kita. Kemudian yang bisa memberikan ketentraman di dalam diri kita, memberikan rasa aman ke dalam diri kita itu, yang ketiga adalah al-khauf. Al-khauf itu rasa takut. Jadi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut atas azabnya atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis, di sini hadis qudsi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa qala Allah Taala, wa azzani wa a'izzati la yajma'u ala abdin khawfaini wa la yajma'u lahu amnaini idza amina fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah wa idza khafa fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Jadi arti hadis ini dia menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kebesaranku, demi keagunganku, la yajma'u ala 'abdin khaufaini. Tidak akan aku kumpulkan atas orang hamba itu dua ketakutan, wala yajma'u lahu amnaini, dan tidak aku gabungkan atau aku kumpulkan bagi seorang hamba itu dua keamanan. Iza amina fid dunya akhaftuhu fil yaumal qiyamah. Jika seorang hamba itu merasa aman hidupnya di dunia, maka akan aku beri rasa ketakutan nanti di akhirat. Wa idza khafa fid dunya amantuhu yaumal qiyamah.
Tetapi jika seorang hamba itu memiliki rasa takut terhadapku saat di dunia, maka aku beri rasa aman nanti di akhirat. Apa maksud dari hadis ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak akan menggabungkan dua rasa takut dan dua rasa keamanan. Jadi kalau seorang hamba itu merasa aman hidup di dunia, nanti akan Allah beri rasa takut itu di akhirat. Sebaliknya jika dia merasa takut hidup di dunia, maka di akhirat nanti akan Allah berikan rasa aman. Maksudnya semacam ini Pak Bu. Di dalam sebuah kajian saya pernah dengar, jadi dia mengatakan maksud dari hadis qudsi ini adalah jika seorang itu merasa bangga dengan kebaikan-kebaikannya di dunia, sehingga dia merasa dia sudah banyak melakukan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa aman bahwa nanti dia akan selamat di akhirat, ini dikhawatirkan dia tidak akan bisa merasa aman nanti di akhirat. Apa contohnya? Kalau kita banyak melakukan ibadah, melakukan zikir, puasa, sholat, baca Quran, terus kita menganggap, oh ya, aku inilah baiknya. Aku yakin aku ini masuk surga. Nah, ini kalau bisa jangan, Pak. Kenapa? Ini berarti kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat kita melakukan sesuatu itu, jangan kita berharap untuk mendapatkan keamanan itu. Timbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan, siapa yang bisa menjamin kita pada saat sakaratul maut kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tidak ada. Jadi jangan bangga misalkan dengan ibadah kita yang banyak. Jangan bangga dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kenapa? Karena itu tidak ada jaminan bahwa itu akan mengantarkan kita ke surga. Jangan-jangan apapun yang kita lakukan selama ini itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata keikhlasan di dalam diri kita. Nah, hadis ini menyampaikan semacam itu. Jadi kalau bisa jangan sampai kita merasa aman terhadap ancaman dan azab Allah Subhanahu wa taala pada saat kita hidup di dunia. Kenapa? Kalau kita merasa aman dengan hal semacam itu, maka itu akan mengakibatkan kita nanti berbahaya atau merasa takut di akhirat. Memang dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada roja dan khauf. Roja itu harapan. Kalau tidak kata motivasi, kadang kita ini malas beribadah. Kenapa aku nak sholat subuh jemaah di masjid? Kalau katanya almarhum Arifin Ilham, Ustadz Arifin Ilham, salah satu untuk membuat orang itu husnul khotimah katanya, jangan pernah tinggal sholat berjamaah subuh di masjid. Atau jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah subuh. Itu akan memberikan kita kesempatan untuk husnul khotimah. Yang pernah saya dengar itu, baik itu Syekh Ali Jaber maupun Ustadz Arifin Ilham. Dan ternyata kalau tidak salah ada itu hadisnya di dalam dari disampaikan oleh Rasulullah. Nah, itu berarti roja. Bukan berarti kita kalau sholat subuh berjamaah pasti husnul khotimah, tidak jaminan. Itu roja, namanya itu harapan. Nah, ini boleh motivasi buat kita. Nah, dalam kehidupan dalam beribadah ini harus ada rasa takut dan rasa harap. Pada saat kita melakukan keburukan, jangan sampai kita merasa timbul roja di situ harapan. Oh ya, aku melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Kan Allah itu Maha Pengampun. Nah, itu salah. Sengaja melakukan kemaksiatan, kemungkaran, membuat Allah murka, tidak apa-apa lah. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu salah. Tapi pada saat kita melakukan kebaikan, tidak apa-apa timbulkan roja itu untuk memotivasi kita. Tetapi pada saat kita melakukan keburukan, yang kita timbulkan itu rasa khauf. Tetapi jangan juga over, misalkan berlebihan pada saat kita melakukan kebaikan, sehingga kita merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kalau tadi misalkan kita menjelaskan bagaimana keamanan itu timbul dalam diri kita, yang pertama tadi dengan takwa, kemudian yang kedua dengan zikir, dan yang ketiga dengan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tanda orang yang beriman dengan al-mu'min ini? Apakah benar kita ini meyakini bahwa Allah itu adalah
zat yang memberikan rasa aman itu, Imam Al-Ghazali menyebutkan minimal ada 2 tanda. Yang pertama, meminta keamanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak rasa aman, mintanya kepada Allah. Jangan kepada orang lain. Jangan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi seyakin-yakinnya timbulkan di dalam diri kita, timbul rasa aman di dalam diri kita, rasa tentram di dalam diri kita, itu bukan diberikan oleh orang lain atau bukan dengan keadaan yang ada di sekitar kita, tapi itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada hal yang lain, itu kena sebabnya. Yang kata saya tadi, misalkan duit banyak, timbul rasa tentram dalam diri kita. Bukan duit yang bikin kita rasa aman, tetapi itu adalah sebab duit itu Allah memberikan rasa aman kepada diri kita. Memiliki istri dan anak yang patuh, yang taat, gitu kan, yang soleh dan solihah, diberikan lingkungan yang baik, berarti itu adalah sebab Allah memberikan rasa aman kepada kita. Ini harus kita yakini. Kalau kita yakini, berarti kita meyakini bahwa Allah memiliki asma al-mu'min. Kemudian yang kedua, orang yang beriman dengan al-mu'min itu adalah orang yang aman dengan kehadiran kita. Hadirnya kita bisa memberikan rasa aman kepada orang lain. Makanya disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaman jarahu bawa'iqah. Yang artinya, barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia merasa aman terhadap tetangga-tetangganya dan karib kerabatnya. Itu menandakan bahwa kita beriman dengan al-mu'min. Jangan sampai kehadiran kita membuat orang merasa tidak nyaman. Jangan sampai kehadiran kita membuat orang merasa risih. Tapi setiap kehadiran kita dimanapun itu bisa memberikan rasa aman. Nah, ini berarti kita beriman dengan al-mu'min. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya cukup apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan lisan yang mana lisan itu bisa memberikan kesejukan di sekeliling kita, memberikan pemikiran-pemikiran yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, dan memberikan hati yang mana hati itu lembut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.